Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yu'afi ni'amatahu wa yukaffi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak mampu kita hitung dengan apapun juga. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang masih tertanam di dalam diri kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri-istri beliau, para sahabat, tabi'in tabi'ah. Mudah-mudahan kita juga tergolong umat baginda yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Nur Hasanah, Pastrooper dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan saya memperkenalkan Pas Al-Kasau. Pas Al-Kasau sendiri diciptakan oleh Ustadz Haris Mujahid rahimahullah. Beliau terinspirasi dari Al-Quran, yang mana pas ini sendiri berfokus pada perbaikan rangka tulang sehingga kembali kepada fitrahnya. Nah, sebelum kita membahas Pas Al-Kasau, saya akan memperkenalkan dulu siapa Ustadz Haris ini. Jadi Ustadz Haris ini adalah seorang teknisi rangka pesawat terbang di Belanda. Selain seorang teknisi, beliau juga menguasai kurang lebih 50 metode pengobatan. Juga beliau menguasai ilmu bela diri atau silat. Cita-cita beliau adalah syahid. Itulah yang sering beliau mintakan kepada para murid-muridnya agar beliau didoakan syahid. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syahid, bisa berkumpul bersama Ustadz Haris dan juga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu visi dari PAZ ini adalah berkontribusi positif dalam peradaban kesehatan dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk selalu meniatkan ibadah apapun yang kita lakukan, termasuk di dalamnya ketika kita berupaya mencari kesembuhan. Ketika kita sakit, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, apakah kita berusaha mencari kesembuhan dengan jalan yang Allah ridhoi atau dengan jalan yang Allah murkai? Ketika dengan jalan yang Allah ridhoi, maka insya Allah penyakit kita menjadi salah satu penggugur dosa-dosa kecil kita, dan ikhtiar kita pun mendapatkan pahala di sisi Allah, insya Allah. Namun jika kita berobat dengan cara yang tidak Allah ridhoi, maka kemurkaanlah yang akan Allah dapatkan, yang akan kita dapatkan. Nauzubillahi min dzalik. Terkadang banyak orang jadi ketika ia sakit, karena kurang pengetahuan, akhirnya saking semangatnya kemanapun ia berobat. Kalau kata orang, Bu, bagusnya ke sini, Pak, bagusnya ke sini, bagusnya datangin dukun ini, datangin dukun itu. Semangat mendatangi, padahal ia tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Semboyan pas ada 4, yaitu tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, dan tanpa jimat. Jadi kita itu tanpa operasi.
Kenapa tanpa operasi? Jadi kita itu prosesnya mengembalikan rangka tubuh kembali kepada titik fitrahnya. Ketika tubuh rangka itu bermasalah, ya, maka seluruh organ tubuh yang lain pun akan bermasalah. Kenapa menitik fokuskan pada rangka? Gitu ya. Jadi Ustadz Haris ini terinspirasi dari salah satunya adalah di kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub alaihissalam ini menderita sebuah penyakit yang dalam sejarah peradaban manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kita sekarang ini tidak ada yang memiliki penyakit seperti penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Namun bukan solusi operasi, bukan solusi ganti organ, tetapi di situ Allah berikan solusi, hentakkan kakimu, ini air, mandilah dan minumlah. Jadi Ustadz Haris ini mengkaji gitu ya. Dia meriset apa sih? Kenapa dengan hentakan kaki saja penyakit yang begitu dahsyat, penyakit yang begitu parah bisa sembuh? Akhirnya Ustadz Haris kemudian di lain waktu Ustadz Haris menemukan lagi di dalam sebuah ayat, dan ketika kami lapangkan dadanya dan ketika kami sempitkan dadanya, ketika dada kita lapang maka kita akan nyaman untuk menghirup napas, pikiran kita pun juga nyaman. Tetapi ketika Allah sempitkan dadanya, yang terjadi adalah sesak, apa-apapun terasanya susah. Jadi dari riset-riset inilah kemudian dari inspirasi Al-Quran ini kemudian Ustadz Haris itu meriset, ternyata luar biasa efek dari rangka yang bermasalah ini gitu ya. Akibatnya itu organ-organ tubuh kita itu akan rusak atau akan sakit gitu ya. Contohnya ketika kita jatuh, dada ini terhempas, maka akan terjadi himpitan di rongga dada kita, sehingga organ-organ tubuh di dalam itu akan terhimpit. Yang biasanya dia bergerak bebas, karena ada himpitan dia akan susah gitu ya, untuk bergerak gitu ya. Akibatnya kita mungkin akan merasakan nyeri di dada atau kita merasakan sesak napas kita, karena itu tadi rongga dada kita menjadi sempit. Nah di PAZ ini maka rangka dada tadi yang menyempit tadi kita buka. Ada formulasi khusus untuk membuka rongga dada. Demikian juga dengan kondisi saraf-saraf yang terjepit, yaitu saraf yang terjepit di antara ruas-ruas rangka tulang kita. Sebagai contoh, tangan kita terjepit mungkin di pintu, gitu ya. Untuk lepas dari pintu ini, apakah kita suntik? Kita suntik, yang terjadi adalah tetap tangan kita sakit, kemudian juga posisi tangan kita tetap terjepit. Kemudian ini setelah disuntik nggak ada solusinya, tetap sakit dan tetap terjepit, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Apakah memotongnya? Tentu tidak. Yang kita lakukan adalah membuka pintunya sehingga tangan yang terjepit ini tadi lepas, sehingga rasa nyeri itu pun hilang. Tangan ini tadi sudah tidak terjepit lagi. Demikian juga kondisi saraf terjepit. Jadi rangka yang menjepit tulang tadi itu bisa jadi karena adanya pelintiran. Nah, karena ada pelintiran, kemudian dalam PAZ diluruskan kembali. Ada formulanya untuk meluruskan kembali rangka yang bermasalah itu tadi, gitu ya. Sehingga saraf yang terjepit tadi bisa lepas. Jadi rasa nyeri yang dirasakan akibat saraf terjepit itu bisa hilang. Badan pun bisa kembali beraktivitas dengan normal, bisa beribadah dengan nyaman tanpa kita merasakan rasanya sakit. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mengenal 3 konsep pengobatan, gitu ya. Seperti yang tertera dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan pengobatan itu ada 3, yaitu meminum madu,
memakai kai gitu ya, menggunakan kai atau sundutan dengan besi panas, kemudian dengan berbekam. Madu itu adalah input kita, makanan kita, sumber-sumber makanan kita untuk memperkuat jasad kita. Kemudian juga kai. Nah, kai ini kita masukkan di situ adalah PAZ. Jadi PAZ ini untuk memperbaiki rangka-rangka tulang kita. Ibarat sebuah motor itu ada rangka mesinnya, ada badannya, kemudian juga ada bensin yang harus diisi agar motor bisa jalan, kemudian ada oli kotor yang harus dibuang. Nah, inputnya ini motor ini adalah dengan bensin. Tanpa bensin, walaupun motornya baru, maka tidak akan bisa jalan. Demikian juga dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, maka tidak ada makanan, tapi tidak ada makanan. Maka yang terjadi adalah tubuh kita lemah karena tidak ada sumber makanan yang menguatkan tubuh kita. Kemudian pada motor, bensinnya sudah ada, sudah terisi penuh, tetapi rangkanya bermasalah, maka motor itu pun juga tidak akan bisa jalan. Nah, di tubuh kita gitu juga. Ketika kita sudah mengkonsumsi sakit gitu, ketika kita sudah sakit gitu, sudah berobat macam-macam gitu ya, sudah, tetapi kemudian rangka tubuh kita sakit, bermasalah gitu. Ada yang terpelintir, ada yang keseleo, ada yang menyesak, ada yang menekan gitu ya. Maka yang di PAZ inilah fungsinya gitu ya, memperbaiki rangka ini tadi supaya nyaman gitu ya. Walaupun sudah mengkonsumsi obat-obatan dengan harga yang fantastis, jutaan gitu ya, tapi rangkanya bermasalah gitu. Maka tidak akan bisa sempurna gerak tubuh ini gitu. Tidak akan sempurna kesehatannya. Kayak motor tadi, kalau sudah rangkanya diperbaiki maka bisa jalan, ada bensinnya, dia jalan. Demikian juga dengan tubuh kita. Ketika kita sudah perbaikin rangka tubuh kita dengan asupan, input dengan asupan yang baik, maka tubuh kita pun juga akan baik. Kemudian motor tadi, lagi kembali pada motor, sudah dia jalan, sudah dia diperbaiki rangkanya, sudah dikasih bensin, tengah jalan tiba-tiba dudut masih nih ya. Ternyata olinya kotor, harus diganti setiap periode. Nah, demikian juga dengan tubuh kita, gitu ya. Harus kita bekam sesuai dengan sunnah Rasulullah untuk proses kelancaran darah kita, agar darah-darah yang kotor ini tadi bisa dikeluarkan. Jadi fungsi PAZ di sini adalah untuk memperbaiki rangka tulang kita, rangka tubuh kita, mesin tubuh kita ini gitu ya. Kalau rangka tubuh kita baik, mesin tubuh kita baik, maka kita akan baik dalam beraktivitas, terutama menjalankan aktivitas kita beribadah sebagai hambanya Allah. Demikian penyampaian pas Al-Kasau ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan saya memperkenalkan pas Al-Kasau. Pas Al-Kasau sendiri diciptakan oleh Ustadz Haris Mujahid rahimahullah. Beliau terinspirasi dari Al-Quran, yang mana pas ini sendiri berfokus pada perbaikan rangka tulang sehingga kembali kepada fitrahnya. Nah, sebelum kita membahas pas Al-Kasau, saya akan memperkenalkan dulu siapa Ustadz Haris ini. Jadi Ustadz Haris ini adalah seorang teknisi rangka pesawat terbang di Belanda. Selain seorang teknisi, beliau juga menguasai kurang lebih 50 metode pengobatan. Juga beliau menguasai ilmu bela diri atau silat.
cita-cita beliau adalah syahid. Itulah yang sering beliau mintakan kepada para murid-muridnya agar beliau didoakan syahid. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syahid, bisa berkumpul bersama Ustadz Haris dan juga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu visi dari PAZ ini adalah berkontribusi positif dalam peradaban kesehatan dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk selalu meniatkan ibadah apapun yang kita lakukan, termasuk di dalamnya ketika kita berupaya mencari kesembuhan. Ketika kita sakit, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, apakah kita berusaha mencari kesembuhan dengan jalan yang Allah ridhoi atau dengan jalan yang Allah murkai? Ketika dengan jalan yang Allah ridhoi, maka insya Allah penyakit kita menjadi salah satu penggugur dosa-dosa kecil kita, dan ikhtiar kita pun mendapatkan pahala di sisi Allah, insya Allah. Namun jika kita berobat dengan cara yang tidak Allah ridhoi, maka kemurkaanlah yang akan Allah dapatkan, yang akan kita dapatkan. Nauzubillahi min dzalik. Terkadang banyak orang jadi ketika ia sakit karena kurang pengetahuan, akhirnya saking semangatnya kemanapun ia berobat. Kalau kata orang, Bu, bagusnya ke sini, Pak, bagusnya ke sini, bagusnya datangin dukun ini, datangin dukun itu. Semangat mendatangi, padahal ia tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Semboyan pas ada 4, yaitu tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, dan tanpa jimat. Jadi kita itu tanpa operasi. Kenapa tanpa operasi? Jadi kita itu prosesnya mengembalikan rangka tubuh kembali kepada titik fitrahnya. Ketika tubuh rangka itu bermasalah, maka seluruh organ tubuh yang lain pun akan bermasalah. Kenapa menitik fokuskan pada rangka? Jadi Ustadz Haris ini terinspirasi dari salah satunya adalah di kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub alaihissalam ini menderita sebuah penyakit yang dalam sejarah peradaban manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kita sekarang ini tidak ada yang memiliki penyakit seperti penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Namun bukan solusi operasi, bukan solusi ganti organ, tetapi di situ Allah berikan solusi, hentakkan kakimu, ini air, mandilah dan minumlah. Jadi Ustadz Haris ini mengkaji gitu ya, dia meriset apa sih, kenapa dengan hentakan kaki saja penyakit yang begitu dahsyat, penyakit yang begitu parah bisa sembuh. Akhirnya Ustadz Haris, kemudian di lain waktu Ustadz Haris menemukan lagi di dalam sebuah ayat, dan ketika kami lapangkan dadanya, dan ketika kami sempitkan dadanya, ketika dada kita lapang, maka kita akan nyaman untuk menghirup napas. Pikiran kita pun juga nyaman. Tetapi ketika Allah sempitkan dadanya, yang terjadi adalah sesak. Apa-apapun terasanya susah. Jadi dari riset-riset inilah kemudian dari inspirasi Al-Quran ini kemudian Ustadz Haris itu meriset, ternyata luar biasa efek dari rangka yang bermasalah ini gitu ya. Akibatnya itu organ-organ tubuh kita itu akan rusak atau akan sakit gitu ya. Contohnya ketika kita jatuh, dada ini terhempas, maka akan terjadi himpitan di
rongga dada kita, sehingga organ-organ tubuh di dalam itu akan terhimpit. Yang biasanya dia bergerak bebas, karena ada himpitan dia akan susah gitu ya untuk bergerak gitu ya. Akibatnya kita mungkin akan merasakan nyeri di dada, atau kita merasakan sesak napas kita, karena itu tadi rongga dada kita menjadi sempit. Nah, di PAZ ini maka rangka dada tadi yang menyempit tadi kita buka. Ada formulasi khusus untuk membuka rongga dada. Demikian juga dengan kondisi saraf-saraf yang terjepit, yaitu saraf yang terjepit di antara ruas-ruas rangka tulang kita. Sebagai contoh, tangan kita terjepit mungkin di pintu, gitu ya. Untuk lepas dari pintu ini, apakah kita suntik? Kita suntik, yang terjadi adalah tetap tangan kita sakit, kemudian juga posisi tangan kita tetap terjepit. Kemudian ini setelah disuntik nggak ada solusinya, tetap sakit dan tetap terjepit, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Apakah memotongnya? Tentu tidak. Yang kita lakukan adalah membuka pintunya sehingga tangan yang terjepit ini tadi lepas, sehingga rasa nyeri itu pun hilang. Tangan ini tadi sudah tidak terjepit lagi. Demikian juga kondisi saraf terjepit. Jadi rangka yang menjepit tulang tadi itu bisa jadi karena adanya pelintiran. Nah, karena ada pelintiran, kemudian dalam PAZ diluruskan kembali. Ada formulanya untuk meluruskan kembali rangka yang bermasalah itu tadi, gitu ya. Sehingga saraf yang terjepit tadi bisa lepas. Jadi rasa nyeri yang dirasakan akibat saraf terjepit itu bisa hilang. Badan pun bisa kembali beraktivitas dengan normal, bisa beribadah dengan nyaman tanpa kita merasakan rasanya sakit. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mengenal 3 konsep pengobatan, gitu ya. Seperti yang tertera dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan pengobatan itu ada 3, yaitu meminum madu, memakai kai, gitu ya, menggunakan kai atau sundutan dengan besi panas, kemudian dengan berbekam. Madu itu adalah input kita, makanan kita, sumber-sumber makanan kita untuk memperkuat jasad kita. Kemudian juga kai. Nah, kai ini kita masukkan di situ adalah PAZ. Jadi PAZ ini untuk memperbaiki rangka-rangka tulang kita. Ibarat sebuah motor itu ada rangka mesinnya, ada badannya, kemudian juga ada bensin yang harus diisi agar motor bisa jalan, kemudian ada oli kotor yang harus dibuang. Nah, inputnya ini motor ini adalah dengan bensin. Tanpa bensin, walaupun motornya baru, maka tidak akan bisa jalan. Demikian juga dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, maka tidak ada makanan, maka yang terjadi adalah tubuh kita lemah karena tidak ada sumber makanan yang menguatkan tubuh kita. Kemudian pada motor, bensinnya sudah ada, sudah terisi penuh, tetapi rangkanya bermasalah, maka motor itu pun juga tidak akan bisa jalan. Nah, di tubuh kita gitu juga. Ketika kita sudah mengkonsumsi sakit gitu, ketika kita sudah sakit gitu, sudah berobat macam-macam gitu ya, sudah, tetapi kemudian rangka tubuh kita sakit, bermasalah gitu. Ada yang terpelintir, ada yang keseleo, ada yang menyesak, ada yang menekan gitu ya. Maka yang di PAZ inilah fungsinya gitu ya, memperbaiki rangka ini tadi supaya nyaman gitu ya. Walaupun sudah mengkonsumsi obat-obatan dengan harga yang fantastis, jutaan gitu ya, tapi rangkanya bermasalah gitu. Maka tidak akan bisa sempurna gerak tubuh ini gitu. Tidak akan sempurna kesehatannya. Kayak motor tadi, kalau sudah rangkanya diperbaiki maka bisa jalan, ada bensinnya, dia jalan. Demikian juga dengan tubuh kita. Ketika kita sudah perbaikin rangka tubuh kita dengan input dengan asupan yang baik, maka tubuh kita pun juga akan baik.
Kemudian motor tadi lagi, kembali pada motor. Sudah dia jalan, sudah dia diperbaiki rangkanya, sudah dikasih bensin, tengah jalan tiba-tiba dut masih nih kan. Ternyata olinya kotor, harus diganti setiap periode. Nah, demikian juga dengan tubuh kita, gitu ya. Harus kita bekam sesuai dengan sunnah Rasulullah untuk proses kelancaran darah kita, agar darah-darah yang kotor ini tadi bisa dikeluarkan. Jadi fungsi PAZ di sini adalah untuk memperbaiki rangka tulang kita, rangka tubuh kita, mesin tubuh kita ini. Gitu ya. Kalau rangka tubuh kita baik, mesin tubuh kita baik, maka kita akan baik dalam beraktivitas, terutama menjalankan aktivitas kita beribadah sebagai hambanya Allah. Demikian penyampaian pas Al-Kasau ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang tidak berkenan. Wallahu alam bishawab. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.